Paula Verhoeven tampaknya mulai melakukan serangan balik terhadap Baim Wong. Ia baru-baru ini kuasa hukum Paula Verhoeven mengungkapkan fakta baru terkait Baim Wong yang diduga pernah mencium wanita lain saat masih menjadi suami Paula. Yang menarik, saat ditelisik terdapat jejak digital pengakuan Baim yang menyatakan sendiri dirinya pernah beradegan mesra dengan wanita lain, diduga Nikita Mirzani. Dan netizen menduga jika hal tersebutlah yang dimaksud oleh pihak Paula. Namun, kubu Baim berdalih hal tersebut bukanlah bentuk perselingkuhan, melainkan profesional profesi Baim sebagai aktor. Dan untuk mengetahui sederet fakta menarik terkait itu semua, maka inilah 5 fakta terkait pengakuan Baim Wong cium wanita lain saat di persidangan, versi Cumi Top 5. Kuasa hukum Paula Verhoeven baru-baru ini ungkap fakta baru soal Baim Wong. Ya, Baim Wong disebut pernah mencium wanita lain saat masih menikah dengan Paula. Bahkan, hal tersebut sempat diakui sendiri oleh Baim Wong saat di dalam persidangan. Saat ditelisik, beberapa waktu silam, di dalam sebuah video Baim Wong bersama Nikita Mirzani, Baim sempat membicarakan terkait adegan ciuman bersama Nikita. Dan netizen menduga hal itulah yang dimaksud oleh pihak Paula terkait pernyataan sebelumnya. Lantas, seperti apa fakta baru yang diungkap pihak Paula Verhoeven terkait Baim Wong? Dan seperti apa rekam jejak pernyataan Baim Wong yang mengaku pernah beradegan panas dengan wanita lain saat masih menjadi suami Paula Verhoeven? Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Dia nggak nanya sama dia, Iya. ciuman sama gue rasanya gimana? Gimana? Kalau saya tanya nih. Aduh, tadinya Iya. kirain ciuman biasa. Lalu Pas ciuman, duanya main lidah. si Baim. Mohon maaf ya Paula. Kebutuhan acting kan di situ kan. Nggak ada. Nggak ada. Ini mah beda. Beda lagi. Beda. Di film gimana Mbak? Beda, nggak ada. Edit Nggak, ini. nggak usah diedit. Oh iya udah. Ya posisi Paula nggak enak banget dong, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin ya dia mikir nggak apa-apa kok, suami aku juga sahabatnya cewek-cewek semua dan deket banget loh ya, physical touch, kayak kissing apa itu semuanya kita juga bisa lihat di banyak beberapa video-video ya, acara-acara lah kalau ketemu sama sahabatnya Baim kayak gimana gitu. Nah mungkin Paula menerapkan juga untuk diri dia, tapi ternyata itu dijadikan suatu isu besar. Terkait hal yang dipermasalahkan oleh pihak Paula Verhoeven terhadap Baim Wong, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim, akhirnya angkat bicara. Ya, menurut Fahmi, ciuman yang dimaksud pihak Paula sebenarnya hanyalah adegan film. Dan menurutnya, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan, lantaran hal itu berkaitan dengan profesi Baim sebagai aktor. Lantas, seperti apa alibi dari pihak Baim Wong atas hal yang dipermasalahkan oleh pihak Paula Verhoeven? Itu adalah, seingat saya pada saat waktu proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah, gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada perdebatan masalah itu. Yang jadi masalah itu sudah disebut, katanya tidak ada dalam naskah. Kenapa melakukan adegan itu? Lah itu kan improvisasi. Di dalam sebuah adegan perfilman itu nggak ada masalah, itu kan bukan kecuali dia mempunyai hubungan istimewa. Tapi kalau dalam hubungan pekerjaan profesional, seorang artis dan aktor melakukan pekerjaan itu bagaimana membuat kesan film itu menjadi bagus, itu urusan mereka. Yang penting mereka nggak ada hubungan apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau mempunyai hubungan. Tapi berarti yang masalah itu adegan ciuman tersebut di luar film atau di film, adegan film. Improvisasinya ciuman. Improvisasi aja. Terus masalahnya di mana?
Paula Verhoeven yang merasa diperlakukan tidak adil selama proses cerai dengan Baim Wong akhirnya menempuh berbagai jalur hukum, termasuk melapor ke Komnas Perempuan. Ya, hal tersebut dilakukan Paula agar dirinya tak selalu disudutkan dalam perkara yang dialaminya. Sebagaimana diketahui, Paula yang dinyatakan terbukti selingkuh di putusan perceraian itu merasa terlalu didiskriminasi oleh pejabat publik. Dalam hal ini, Jubir Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa langkah serius yang ditempuh oleh Paula demi mencari keadilan? Dan bagaimana reaksi pihak Baim Wong atas langkah yang ditempuh oleh Paula? Itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini, tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Ya, saya minta karena ini terkait apa yang dilaporkan itu sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan halaman 113 sudah ada. Saya minta hati-hati Komnas Perempuan jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, kecuali proses ini sudah selesai. Tapi pada saat proses ini sedang berjalan, tolong hormati institusi atau lembaga lain di dalam memberikan pertimbangan di mana tidak terbukti adanya KDRT, dan itu menjadi ranahnya lembaga yudikatif. Jadi saya minta supaya hati-hati mengambil sikap dan menanggapi permasalahan ini. Saat ini saya sampaikan secara tegas, perkara ini sudah diputus pada halaman 113 dinyatakan tidak terbukti ada KDRT, dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya hukum banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Itu yang saya minta. Pihak Baim Wong tampak terus menekankan jika dalam perkara putusan cerai tersebut, Paula Verhoeven adalah pihak yang terbukti selingkuh dan nuzius atau durhaka terhadap suami. Sementara Paula tampak berkali-kali membantah tudingan tersebut hingga dirinya merasa gerah. Lantas, seperti apa penekanan yang selalu disampaikan oleh pihak Baim Wong terkait Paula Verhoeven? Dan bagaimana respon Paula yang merasa terus disudutkan? Yang terbukti itu adalah istri seseorang berduaan di kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang menurut syariat Islam itu adalah haram. Dan itu adalah bagian dari nusus. Nusus itu bagian dari istri yang durhaka. Itu yang terbukti, terungkap di persidangan, dan itu adalah fakta-fakta persidangan yang ada di halaman 104 sampai 106 seingat saya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Meski telah resmi diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025, polemik antara Paula Verhoeven dan Baim Wong nyatanya belum kunjung usai. Ia diketahui Paula resmi mengajukan banding atas putusan cerainya lantaran merasa putusan tersebut tak sesuai dengan fakta versinya. Sementara Baim Wong juga tampak mengikuti jejak Paula dengan mengajukan banding yang sama lantaran merasa memiliki hak untuk adu banding. Atas pengajuan banding tersebut, tentu polemik keduanya akan kembali memasuki babak baru untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Lantas, pihak manakah yang akan menang dalam gugatan banding tersebut? Terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya, kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi
kesalahan penerapan atau kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang, makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia ngajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding. Karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah. Karena hukumnya menyatakan seperti itu. Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Dia banding, mempersoalkan apa, saya nggak paham. Yang jelas, Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Dan seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya dia banding, saya pasti banding. Itu saja. Jadi nggak ada masalah. Itu hak itu dilindungi undang-undang dan itu menjadi amanah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.